pagi sahabat GPIB yang terkasih dimanapun berada. Saya Pendeta Yeni Tumengga Tafai Ode, merupakan Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Ketapang. Saya rindu dan sangat bersuka cita sekali berjumpa bersama-sama dengan kita melalui morning call GPIB, dan kita akan dikuatkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Mari sebelum kita membaca dan renungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Terpuji namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat dan anugerah yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan akan segala berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih lagi pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tuntun kami semuanya di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami dapat diperlengkapi, kami senantiasa diteguhkan untuk menjadi saksi Kristus dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang boleh kami kerjakan dan lakukan, sehingga apa yang boleh kami jalani di sepanjang hari ini, bahkan waktu yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami dapat melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, inilah segala doa dan permohonan kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita hayati bersama diambil secara khusus dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini perenungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-12 menjadi suatu penguatan dan peneguhan teristimewa di tengah-tengah tumbuh kembang jemaat yang tentu saja semakin hari harus dapat berkembang secara aktif dan dinamis, agar sebagai satu tubuh Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita senantiasa dapat terus-menerus menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan, teristimewa dalam berbagai tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita, maupun juga yang dibarengi dengan berbagai perubahan-perubahan serta kemajuan-kemajuan yang ada. Hal ini dialami di tengah-tengah tantangan tersendiri bagi jemaat yang ada di Korintus. Tantangan tersendiri tersebut tentu dilatar belakangi oleh konteks kehidupan masyarakat Korintus yang ada pada saat itu. Tentu kita mengenal dan mengetahui bersama bahwa kota Korintus adalah kota pelabuhan, kota perdagangan, kota metropolitan yang sangat maju dalam berbagai hal. Adapun hal yang memang menjadi kemajuan-kemajuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di Korintus, yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi tumbuh kembang jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, yakni yang pertama adalah kemajuan pengetahuan atau intelektual
yang sangat berkembang pada masyarakat Korintus saat itu. Dalam kemajuan pengetahuan dan intelektual yang mereka miliki, tentu saja yang diharapkan bahwa berbagai kemajuan dalam perkembangan pengetahuan dan intelektual diharapkan dapat menjadi sarana yang akan semakin memajukan dan mensejahterakan sesama yang ada di sekitar mereka. Namun, sahabat GPIB yang terkasih, nampaknya tidak demikian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di Korintus. Dalam kemajuan dan perkembangan yang mereka miliki, kemudian muncul yang kita sebut dengan sikap yang mau saling memegahkan diri. Sikap yang saling memegahkan diri ini juga memang akhirnya kemudian memicu bahwa individu-individu yang ada tentu lebih mengutamakan kepentingan mereka masing-masing, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan, mengingat, dan mempedulikan saudara-saudara lingkungan masyarakat yang ada di sekitar mereka yang tentu saja membutuhkan suatu perhatian, kepedulian dalam kehidupan yang mereka alami. Yang kedua yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di kota Korintus pada masa itu adalah praktek kehidupan dalam tantangan seks bebas. Apalagi pada masa itu terjadi penyembahan dalam bentuk percabulan secara sakral dalam penyembahan mereka kepada Dewi Aphrodite. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh jemaat yang ada di kota Korintus. Bahwa apa yang kemudian terjadi dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di kota Korintus kemudian memberikan pengaruh dalam kehidupan dan perkembangan jemaat yang ada di Korintus. Nah, inilah yang kemudian diingatkan, diteguhkan, dan dibimbing oleh Rasul Paulus agar kehadiran mereka, jemaat yang ada di Korintus, senantiasa mereka dipanggil untuk dapat menjadi garam dan terang dunia. Berbagai perubahan, kemajuan, dan tantangan-tantangan yang ada di sekitar mereka tentu saja harus disikapi di dalam kehidupan mereka yang dilandaskan di dalam ajaran Kristus. Memang hal yang sangat nampak dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Kemudian satu dengan yang lain di antara mereka terjadi juga suatu sikap praktek yang tidak lagi saling melayani satu dengan yang lain. Terutama kalau kita membaca di bagian pasal sebelumnya dalam pasal 12 kitab 1 Korintus ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus menjabarkan tentang karunia-karunia roh, segala potensi kemampuan di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam kuasa Tuhan, di mana jemaat yang ada di Korintus dipanggil agar mereka dapat menggunakan segala berkat yang telah mereka terima dari Tuhan untuk dapat dipergunakan membangun tubuh Kristus. Nampaknya sahabat GPIB, jemaat yang ada di Korintus cukup asik untuk kemudian memperdebatkan siapakah di antara mereka yang memiliki karunia yang paling number one atau nomor satu. Hal ini yang kemudian oleh Rasul Paulus diingatkan, tentu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai satu tubuh Kristus adalah bahwa mereka harus dapat saling menguatkan dan meneguhkan satu dengan yang lain.
bahwa apa yang mereka boleh lakukan dan kerjakan di tengah-tengah pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan bukanlah karena kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, tetapi adalah karena karunia Roh Kudus, pimpinan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan agar kehidupan jemaat yang ada di Korintus semakin hari mereka dapat menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar mereka. Terlebih lagi ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan yang secara eksternal dalam kehidupan dengan masyarakat yang ada di sekitar mereka, maka tentu saja secara internal mereka harus berada di dalam persekutuan yang semakin solid satu dengan yang lain. Inilah yang kemudian diingatkan kembali oleh Rasul Paulus agar jemaat yang ada di Korintus dapat menggunakan setiap potensi dan memberdayakan apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka untuk dapat saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Mereka harus memiliki semangat untuk saling melayani, untuk saling menopang, untuk dapat saling memberikan motivasi bagi siapapun yang ada di sekitar mereka. Begitu juga sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita pada tugas penting kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika melalui gereja Tuhan, melalui persekutuan yang di dalamnya kita sebagai satu tubuh Kristus sangat menyadari bahwa ada begitu banyak tantangan-tantangan serta berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Satu dengan yang lain kita tentu tidak dapat menghadapi tantangan itu seorang diri, tetapi kita dipanggil untuk bersama-sama, bahwa kita tahu di dalam kuasa Roh Kudus kita semuanya diperlengkapi oleh Tuhan dengan keberagaman dan kepelbagaian yang kita miliki. Dalam kepelbagaian dan keberagaman kekasan yang kita terima dari Tuhan, maka kita dipanggil agar satu dengan yang lain kita dapat saling bekerja sama, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dalam panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian, maka kita dapat melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya sahabat GPIB dimanapun berada, kita menghayati akan kehidupan kita yang dipanggil untuk terus-menerus aktif dan dinamis melakukan dan memberitakan karya Kristus bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Begitu juga bagi kami jemaat GPIB Ebenezer Ketapang yang pada saat ini sedang berjuang dan berupaya untuk melaksanakan pembangunan gedung gereja di Jemaat Induk Jalan Lingkar Kota Kabupaten Ketapang. Bukan hanya tentunya pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan pada saat ini, tetapi sebagai satu tubuh Kristus, kami semua dipanggil untuk bersama-sama dapat bekerja sama, dapat menjadi contoh dan teladan bagi siapapun yang ada di sekitar kami, agar sebagai anak-anak Tuhan kami terus aktif melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus-menerus menghadirkan karya damai sejahtera Tuhan di dalam seluruh tanggung jawab yang boleh kita kerjakan bersama-sama. Demikian kita boleh menghayati firman Tuhan dan kita dikuatkan di dalam pertolongan Tuhan saja. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi atas segala kasih dan penyertaan Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kepada kami kekuatan, tuntunan dan semangat untuk terus-menerus melangkah dalam berbagai hal yang boleh kami jalani dari hari ke hari. Teristimewa kami diingatkan agar
kehadiran dan kehidupan kami bukan hanya secara pribadi sebagai satu tubuh Kristus. Kami dipanggil untuk semakin solid menghayati apa yang menjadi tugas tanggung jawab bersama. Maka mari Bapa Sorgawi, bimbing dan tuntun kami agar kami senantiasa dapat memberikan yang terbaik di dalam segala karya layan kami, dimanapun kami berada, di tengah-tengah pekerjaan, pendidikan kami, dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Tuhan juga yang memberkati akan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau memberkati jemaat-jemaat GPIB yang ada dan juga hingga sampai yang ada di pos Pelkes. Biarlah ya Bapa Sorgawi, segala sesuatu yang boleh berlangsung di tengah-tengah pelayanan gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Tuhan memberkati terus. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami hanya di dalam tangan kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.